Perubahan budaya dan seni yang kian dinamis tak menyurutkan minat masyarakat Bali menyaksikan pertunjukan wayang kulit Joblar di acara keagamaan yang digelar di kawasan Sesetan Denpasar Selasa malam. Wayang kulit Joblar asal Tumbak Bayuh, Mengwi, Badung ini tak beda dengan wayang kulit pada umumnya di Bali. Hanya saja wayang Joblar tampil khas dengan cara dialog serta tokoh-tokoh punakawan yang lebih modern seperti tokoh wayang artis-artis ibu kota. Di balik layar, sang dalang Iketut Muada memainkan sejumlah tokoh punakawan seperti Rama, Hanoman hingga tokoh punakawan yang syarat dengan dialog kekinian. Lucu dan menghibur seperti Sangut, Merdah Dalem hingga Tualen. Dialog inilah yang mampu memancing tawa penonton mulai dewasa hingga orang tua. Saya akan lempar dengan lawakan-lawakan yang ibu-ibu dulu. Baru anak-anak, setelah anak-anak mungkin tidak kenal, mungkin saya akan untuk orang tua. Di sanalah saya perpadukan, mana yang dominan, pasti itu yang saya pakai. Itu untuk merangsang, karena kita harus mengenal situasi. Masa penontonnya anak-anak muda kita tampilkan atau berikan yang tua-tua, nggak bisa. Meski tetap mengutamakan filosofi wayang kulit Bali, pertunjukan wayang Joblar dikemas lebih kontemporer. Tidak saja diiringi gamelan, namun diselingi background yang selaras dengan narasi, sehingga menjadi produk hiburan tradisional namun tetap kekinian. Yang melatar belakangi daripada tokoh wayang Joblar itu adalah Panakawan, ya, seorang tokoh Panakawan yang di sini sangat saya istimewakan karena keblugaran seorang tokoh ini menyentuh daripada hati saya sendiri. Bisik saya, karakter saya menyatu dalam wayang Joblar. Makanya saya namakan wayang Joblar itu adalah JOBLAR. Jeritan orang berani lantaran anjloknya rupiah. Di Bali, pertunjukan wayang kulit kontemporer telah menjadi produk hiburan alternatif di berbagai acara seperti upacara atau hajatan. Budayawan asal Denpasar Gede Anom Randuara menyebut, tuntutan konsumen serta kreativitas sang dalang sukses melahirkan wayang kulit kontemporer yang berkembang dan diminati di Bali saat ini. Nah, ini kan menuntut untuk kepentingan konsumen. Nah, nanti sifatnya itu adalah hiburan. Makanya dalam wayang itu tidak bisa kita lepaskan yaitu tuntunan, tontonan, dan tatanan. Makanya ada yang disebut di Bali itu Satyam Siwam Sundaram. Ada etika, ada logika, dan ada estetikanya. Wayang kulit di Bali hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari ritual keagamaan dan acara adat. Namun seiring perkembangan zaman, wayang kulit Bali tak hanya sekedar pertunjukan klasik, namun juga berevolusi menjadi versi yang lebih kontemporer untuk menarik minat generasi milenial. Pertunjukan wayang kulit di Bali terbagi menjadi dua tema utama, yakni spiritual dan hiburan. Tema spiritual sangat disakralkan dan menjadi bagian dari upacara agama. Sedangkan tema hiburan berkembang lebih kontemporer dan inovatif untuk menghibur penonton. Imade Sidia adalah salah satu tokoh wayang kulit asal desa Bonagi Anyar yang mengembangkan pertunjukan wayang kulit lebih inovatif yang dikenal dengan wayang listrik. Makanya Pak Made ingin mengembangkan wayang yang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan era digital, era 4.0 dan sebagainya. Itu makanya Pak Made ingin seni pewayangan ini biar bisa dibangkitkan, bisa dinikmati tidak hanya dari kalangan yang tua, tapi yang muda, yang juga anak-anak. Wayang listrik menggabungkan elemen visual efek kekinian sebagai latar belakang, musik modern, wayang kaca hingga dialog menggunakan bahasa Bali dan bahasa asing. King of Demon Rahwana kidnap Sita. What do you think?
Yang tuning makan enak sigre-sigre, mangki. Seperti pementasan wayang listrik bertema penculikan Dewi Sita yang telah tampil di berbagai negara. Save and rescue Sita. Come on, come on. Wayang listrik Made Sidia mengedepankan pakem wayang pada umumnya. Hanya pengemasan dan alur cerita yang ditampilkan lebih universal agar lebih dimengerti penonton. Orang-orang barat yang mereka tidak punya wayang, mereka akan senang ketika kita memberikan suguhan wayang kreasi dan kontemporer berakar dari tradisi dengan tampilan yang maksimal dan tidak terlalu panjang, tidak terlalu membosankan. Bahasa Kawi menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau bahasa Cina kalau bisa, bahasa Jepang kalau kita bisa. Sehingga komunikatif, audien itu pasti akan mengerti. Cerah kecuali. Yes, my lord. What can I do for you, my lord? Tell me. Made Sidia yang telah banyak mendapat penghargaan dalam dan luar negeri ini membuat dan memikirkan sendiri tokoh wayang inovasi miliknya. Tak hanya tokoh punakawan, wayang kreasi seperti singa, kuda, jerapah, dan lain sebagainya juga dikreasikannya sendiri. Wayang kaca yang terbuat dari kaca mika ditempel pada lembar karton pun lahir dari ide kreatifnya yang digerakkan dengan bantuan lampu proyektor. Pak Made, saya mau tanya Pak Made, berarti apa perbedaan dari wayang yang Pak Made mainkan yang tradisional dengan yang sudah mulai inovatif ini Pak? Seperti tadi ada wayang kaca. Iya. Lalu dengan ini Pak? Kalau yang tradisi binatang biasanya ini kakinya tidak bisa bergerak seperti ini. Iya. Jadi sudah menjadi satu ini. Menjadi satu semuanya. Kepalanya sudah begitu di posisinya seperti itu. Tapi kalau yang wayang kreasi atau kontemporer, jadi ini badannya bisa dilepas-lepas sehingga bisa bergerak seperti hidup gitu ya, seperti aslinya gitu. Jadi kalau mau lari kemudian mau makan rumput gini, tinggal satu gini. Pertunjukan wayang kulit menjadi sebuah pertunjukan yang menghibur, membutuhkan seni tersendiri. Sang dalang sebagai tokoh utama harus menguasai filosofi, kemampuan komunikasi hingga teknik penguasaan materi yang mumpuni. Seniman wayang kulit di Bali menjadi pusat perhatian di setiap pertunjukan wayang karena memainkan berbagai peran sebagai narator dan penggerak tokoh wayang. Apakah peran dalang juga diminati oleh generasi muda di Bali? Saya akan mencari tahu lebih jauh lagi. Di tengah pertunjukan wayang kulit, kontemporer dan inovasi yang makin digemari, minat generasi muda Bali untuk menekuni dan mempelajari seni wayang kulit tradisional masih menyala. Salah satunya datang dari siswa kelas 6 SD Negeri 2 Gianyar, Agung Govardana, Kepakisan. Gofar yang berusia 11 tahun ini mendalami wayang kulit klasik saat duduk di kelas 4 SD. Selain belajar secara otodidak, Gofar juga berguru secara privat dalam berlatih vokal, komunikasi hingga menggerakkan wayang. Kini, Gofar pun mampu memerankan tokoh-tokoh punakawan wayang seperti Arjuna, Rahwana, Bima dengan sangat apik dan lantang di berbagai kegiatan upacara. Menurut Gofar, kecintaannya terhadap seni wayang tumbuh karena rasa penasaran dan harapan yang tinggi dalam mempertahankan budaya wayang kulit di Bali. Prosesnya itu dari tahap pertama latihan vokal, yang kedua belajar cepale, yang ketiga tetikes wayang. Menekuni pertunjukan wayang kulit tradisional juga datang dari Komang Ayu Anom Suwandewi, mahasiswi Universitas Hindu Negeri Denpasar yang kerap tampil memainkan wayang kulit di acara keagamaan. Ayu Anom mengaku tertarik menekuni wayang tradisional lantaran mengikuti jejak sang ayah yang sering memainkan tokoh wayang di berbagai tempat.
Menurutnya, pementasan wayang kulit tradisional masih banyak permintaan sebagai sarana pelengkap upacara. Dari kecil juga sudah sering ikut sama Bapak untuk terjun, untuk bisa langsung menyaksikan bagaimana Bapak pentas memainkan wayang. Itu yang juga menjadi salah satu pancingan sehingga memiliki daya tarik di bidang ini. Pertunjukan wayang kulit di Bali tidak bisa dilepaskan dari tujuan spiritual dan hiburan. Keberadaannya masih banyak ditemui baik di desa maupun di perkotaan. Pertunjukan wayang kulit yang masih diminati menunjukkan upaya warga Bali menghidupkan warisan leluhur di era globalisasi saat ini. Ayu Ngurah Dewi Kartika Widiawati, Denpasar, Bali.